Soalnya kalau di kita tuh dari tingkat 1 udah bisa kelar skripsi. Hai, kenalin gue Adriana Villa Miranda. Gue Afif Rashad. Kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2016. Saat ini kita lagi koas tingkat 1. Nah, jadi di sini kami diundang oleh Lab 167 untuk menjawab top search question di Google tentang Kedokteran. Oke, jadi kita langsung search aja kali ya. Mulai dari pertanyaan apa ya enaknya? Apakah kali ya? Yep. Coba gue klik dulu deh. Jadi pertanyaan pertamanya adalah apakah kedokteran bisa dari IPS? Wah, gimana tuh? Sebenarnya itu kayaknya tergantung universitasnya sih. Karena kayak misalnya kalau FKUI atau FKUGM tuh nggak bisa gitu. Jadi intinya sebenarnya lihat lagi di universitasnya. Kalau misalnya universitas tertentu ada yang mereka itu mewajibkan bagi peserta yang mau daftar untuk ngasih tahu jurusannya apa, dan untuk kedokteran itu jurusannya harus IPA atau IPS. Tapi baik lagi, jadi harus lihat lagi sih di website universitasnya. Emang sih dulu sempat juga pernah dengar ada beberapa fakultas kedokteran yang terima dari IPS juga. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman nemu fakultas yang emang terima dari IPS, ya why not, coba aja gitu. Bener banget sih, cobain aja. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kedokteran ada skripsi? Ada? Aduh, ada banget. Ada banget. Gimana ya, Ria? Sebenarnya sama aja nggak sih skripsi? Kita tetap ngerjain, tetap ada revisi dan lain-lain. Cuman mungkin ada perbedaannya dikit kali Iya, ya. soalnya kalau di kita tuh dari tingkat 1 udah bisa kelar skripsi. What? Jadi kalau misalnya emang niat banget nih, itu bisa ngedatengin dosen, terus ya mulai aja ngerjain skripsi dari tingkat 1. Tapi kalau untuk sidang emang harus semester 4. Jadi ada sih beberapa teman kita yang dari tingkat 1 udah selesai, terus ya udah dia nunggu aja gitu sampai semester 4 dan baru sidang gitu. Tapi kalau kita sih Normal aja. nggak ada kayak gitu. Bisa aja lah udah. Ya, tapi ada beberapa yang kayak gitu. Jadi opsinya ada. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kedokteran bisa bidik misi? Bisa banget kok. Bisa ya, Ria, pasti ya. Iya, jadi setiap tahunnya tuh ada kuota gitu untuk penerima bidik misi. Gak inget sih berapa persennya, tapi cukup besar kok. Nah, selain itu juga ada beasiswa lainnya. Jadi beasiswa itu bisa dari alumni, bisa dari dosen, kayak gitu. Kalau di UI ada yang namanya, apa namanya itu? Paripurna namanya kalau nggak salah. Beasiswa Paripurna untuk Bangsa, BPUB. Itu dari alumni dan dari dosen. Nah, terus nanti kalau kalian baru masuk, nanti pas lagi masa bimbingan, itu nanti ada expo kalau di UI. Jadi nanti kalian bisa tahu beasiswa apa aja. Cuman kalau misalnya di tempat lain, ya kalian bisa searching sendiri. Iya, dan selain itu juga di UI itu ada website gitu sih, beasiswa.ui.ac.id, dan itu kayaknya ada juga sih di universitas lainnya. Itu bisa daftar di situ. Oke, jadi pertanyaan apakahnya udah selesai nih, udah nggak ada lagi. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, di kenapa. Oke, coba kita dulu ya. Kenapa? Kenapa kedokteran mahal? Wah, sebenarnya kalau untuk mahal atau enggaknya sih tergantung universitasnya ya. Iya kan, memang ada yang mahal, tapi ada juga yang enggak. Kayak misalnya kalau di FKUI tuh harganya tuh kisarannya antara 0 sampai 15 juta, dan bentuknya itu uang kuliah tunggal atau UKT. Jadi nggak ada uang pembangunan, nggak ada uang praktikum, udah cuma itu aja gitu. Dan itu tuh jadi di awal UI-nya akan minta berkas-berkas untuk mahasiswanya itu ngajuin mau berapa harga UKT-nya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi sebenarnya nggak terlalu mahal juga ya. Enggak sih. Mungkin memang kalau secara keseluruhannya biaya untuk bahan-bahan praktikumnya dan segala macam halnya itu memang mahal. Cuman kalau yang universitas negeri, setahu kami itu disubsidi oleh pemerintah. Oke, kita lanjut ke kenapa kedokteran lambangnya ular. Ya, jadi sebenarnya ada dua versi nih, ada versi Dewa Askulapius sama Dewa Hermes. Itu gimana itu? Nah, jadi itu tuh dua-duanya adalah dewa Yunani. Nah, kebetulan dua-duanya itu megang tongkat yang dikelilingi oleh ular. Bedanya kalau Aesculapius itu ularnya cuma satu, kalau misalnya Hermes tuh tongkatnya 2. Ularnya 2. Nah, tapi sebenarnya benar itu Aesculapius, karena Aesculapius itu adalah dewa penyembuhan dan pengobatan di Yunani. Nah, kenapa sih ular? Jadi kalau di Yunani itu ular tuh dianggap sakral ya. Jadi dia dianggap si bisanya itu bisa menyembuhkan orang, sama karena dia suka ganti kulit, itu jadi disimbolkan sebagai kelahiran yang baru gitu. Makanya dia dipakai.
sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kenapa kedokteran gigi dipisah dari kedokteran umum? Kalau ini sebenarnya kaitannya sama sejarah sih, terutama di Amerika dulu. Gimana sih sejarahnya? Oh, jadi dulu itu ada namanya barber surgeon. Jadi si barber itu selain dia motong rambut, dia juga akan melakukan tindakan-tindakan bedah. Salah satunya itu dia akan mencabut gigi. Nah, dari itu mereka mencabut gigi itu lama-lama mereka mikir, bikin aja nih jadi sebuah profesi gitu. Jadi lahirlah si dentistry ini atau si fakultas kedokteran gigi. Nah, selama beberapa tahun akhirnya mereka mengadvokasi juga tolong dijadiin spesialisasi. Cuman waktu itu sama kedokteran dianggapnya terlalu sempit untuk jadi spesialisasi. Jadi akhirnya mereka misah gitu. Nah, tapi sekarang mulai makin kesini tuh makin diketahui bahwa sebenarnya gigi itu nggak cuma itu doang, mencakup keseluruhannya juga. Jadi sekarang kedokteran tetap belajar tentang kesehatan mulut, terus kedokteran gigi tetap belajar tubuh secara umum gitu. Jadi kita tetap saling intertwine lah, jadi kita saling belajar gitu. Oke, pertanyaan kenapa sekarang udah habis juga nih. Jadi kita masuk ke pertanyaan di mana. Sekarang pertanyaan di mana itu apa ya? Di mana kuliah kedokteran? Gimana ya maksudnya? Mungkin maksudnya ini kali ya, di mana kuliah Yang paling bagusnya di mana sih? Iya, Kayak gitu kali ya. sebenarnya kalau di Indonesia itu ada 89 FK sih yang didaftarkan di Konsil Kedokteran Indonesia. Itu bisa di-searching aja. Biasanya di-update tiap tahun untuk listnya. Itu baik dari negeri maupun swasta. Nah, kalau untuk pertimbangannya sendiri gimana tuh? Itu sebenarnya tergantung preferensi masing-masing sih. Jadi emang banyak pertimbangannya. Ada yang pertimbangkan dari lokasi, dari biaya dan lain-lain. Itu berbeda-beda. Jadi tergantung teman-teman aja maunya gimana. Terus kalau misalnya bedanya apa aja sih tiap FK? Itu macam-macam sih. Kayak contohnya ya di misalnya yang ahli anatomi dan fisiologi. Jadi anatomi itu strukturnya apa aja, fisiologi itu cara kerjanya gimana tubuh, itu kayak misalnya Undip. Terus apa lagi sih, Ri? Kalau Unair tuh invasi tropis. Kalau UI, karena kita anak UI dan pengalaman kita, menurut kita semua bagus. Nah, jadi kalau kita boleh saranin sih, masuk UI aja. Karena kebetulan profesor-profesor yang bagus banget, misalnya Profesor Pratiwi yang dulunya itu astronot wanita pertama di Indonesia, itu tuh ngajarnya di FK UI. Dan masih banyak profesor-profesor keren lainnya. Jadi jangan lupa masuk UI, guys. Oh, udahan. Apaan tuh lambai-lambai? Gitu saya tadi ulang. Kok udah gak ada pertanyaan lagi sih? Masih ada pertanyaan nggak? Kayaknya udah selesai. Nggak ada ya kayaknya ya. Ya udah. Ya udah. Semoga membantu ya untuk informasi soal kedokterannya. Kalau misalnya ada saran untuk jurusan lainnya yang mau dikupas juga, komen aja ya di bawah ini. Nah, selain komen jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan selain subscribe juga kalau misalnya nggak mau ketinggalan video lain ya, bisa dinyalain tombol notifikasinya. Benar tuh. Ya udah. Gitu. Ya udah. Dadah. Dadah.